Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini, yaitu pada episode 61 kali ini, kami akan membahas tentang apa saja yang merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam laporan tahunan perusahaan ataupun laporan keuangan perusahaan. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita akan membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam melihat laporan keuangan dan beberapa hal yang seringkali dilewati oleh para investor muda yang masih baru dalam dunia investasi. Jadi kami melihat bahwa ada beberapa hal, tepatnya kurang lebih ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu cash flow. Kita perlu melihat bahwa bagaimana cash flow dari perusahaan yang ingin kita investasikan di dalamnya. Jika cash flow dalam perusahaan itu lebih banyak negatif, maka itu perlu diwaspadai. Karena biasanya itu kas ataupun cash yang mereka terima itu kita perlu melihatnya. Apakah mereka lebih banyak menggunakan cashnya itu untuk operasional, untuk menghasilkan laba, ataupun mereka lebih banyak menggunakannya untuk investasi ke depannya. Jika mereka banyak menggunakan untuk investasi, maka kemungkinan mereka percaya bahwa mereka masih memiliki masa depan di perusahaan tersebut karena mereka masih menyisihkan beberapa dana untuk investasi. Lalu jika mereka menggunakan semua cash mereka di dalam operasional, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, mereka berpikir bahwa laba yang dihasilkan dari operasional perusahaan tersebut menghasilkan laba yang lebih tinggi dari kegiatan investasi yang mungkin dilakukan. Dan yang kedua yaitu mereka berpikir bahwa perusahaan ini mungkin tidak memiliki prospek yang bagus lagi ke depannya. Jadi mungkin ini merupakan hal yang berbahaya. Jadi kita perlu waspadai tentang cash flow ini. Kita perlu melihat apakah perusahaan ini masih berharap pada perusahaannya untuk menjadi lebih besar di masa depan, ataupun mereka memiliki kepercayaan yang kurang terhadap perusahaan mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sering mengganti auditor. Kita perlu melihat bahwa dari setiap laporan tahunan, misalnya pada tahun 2020, 2019, 2018, kita perlu melihat bahwa tahun-tahun sebelumnya apakah auditor yang mereka gunakan itu sering berganti-ganti. Misalnya dalam kurun waktu 5 tahun atau dalam kurun waktu 10 tahun mereka menggunakan auditor yang sama. Itu menandakan bahwa perusahaan ini boleh dibilang kredibilitasnya oke. Karena kebanyakan dalam beberapa kasus itu, jika mereka sering menggonta-ganti auditor, itu berarti mereka memiliki masalah dengan auditor yang mereka gunakan saat itu. Dan salah satu kemungkinan yang dapat terjadi yaitu auditor telah melakukan audit dalam keuangan perusahaan mereka dan mereka kurang setuju ataupun tidak setuju dengan hasil yang diaudit, sehingga mereka memiliki masalah dengan auditor tersebut. Dan kemungkinan mereka pun mengganti auditor yang baru. Jadi boleh dibilang jika mereka sering berganti-ganti auditor, itu merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh investor saham. Ya, kita perlu melihat hal ini. Dan yang ketiga yaitu manajemennya. Kita perlu melihat apakah banyak dari manajemennya, top manajemennya yang keluar. Apakah misalnya direktur utama, presiden direktur, komisaris, dan yang lain sebagainya banyak yang keluar dari perusahaan tersebut. Itu merupakan sesuatu yang wajib diwaspadai. Karena jika mereka sering berganti-ganti komisaris, direktur, manajemen, top manajemen, itu merupakan sesuatu yang cukup berbahaya. Karena kita tahu mengapa top manajemen itu mau keluar dari perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan mereka berpikir bahwa perusahaan itu memiliki masalah yang serius dengan keuangan mereka ataupun prospek bisnis ke depannya. Jadi mereka memilih untuk keluar, ataupun salah satu dari komisaris ataupun direktur ataupun top manajemen itu memiliki masalah dengan top manajemen yang lain, sehingga mereka memilih untuk keluar. Kemudian selanjutnya yaitu apakah top manajemen ataupun manajemen dalam perusahaan tersebut sering menjual saham mereka. Jika hal ini sering dilakukan, kita perlu bertanya-tanya, mengapa mereka ingin menjual saham dari perusahaan mereka tersebut? Apakah mereka memiliki kepercayaan yang kurang terhadap prospek bisnis ke depannya? Mengapa mereka mau menjualnya? Itu merupakan tanda-tanda yang perlu kita waspadai.
Karena kita tahu bahwa bisnis di dunia ini sangatlah banyak. Ada beberapa orang yang mungkin memilih untuk berinvestasi di bisnis yang lain karena mereka melihat bahwa bisnis itu lebih menguntungkan. Ada juga yang kurang percaya terhadap bisnis yang mereka jalani saat ini karena mereka telah melaluinya hingga beberapa tahun ataupun beberapa puluh tahun. Jadi seharusnya mereka lebih menyadari bisnis seperti apa yang mereka jalankan, dan jika mereka menjual saham mereka, itu merupakan tanda yang perlu diwaspadai. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pengurangan dividen. Kita perlu waspadai jika sebuah perusahaan terus mengurangi jumlah dividen ataupun persentase dividen yang dibagikan kepada investor. Itu merupakan sesuatu hal yang boleh dibilang cukup ataupun perlu diwaspadai, karena kita tahu bahwa jika mereka mengurangi dividen, seharusnya mereka mengetahui resikonya bahwa kepercayaan investor itu mungkin akan sedikit menurun. Lalu mengapa mereka masih mengurangi dividen ataupun tidak membagikan dividen dalam beberapa tahun ke depan? Karena kita lihat sendiri bahwa banyak sekali perusahaan yang saat ini yang tidak lagi membagikan dividen, dan ini perlu diwaspadai. Karena mengapa biasanya mereka membagikan dividen dan sekarang mereka memilih untuk tidak membagikan dividen? Apakah mereka ingin untuk menjaga keuangan dari perusahaan tersebut, ataukah mereka ingin melakukan ekspansi dan yang lain sebagainya? Jadi itu juga perlu diwaspadai. Selanjutnya yaitu laba menurun. Kita perlu melihat apakah dari tahun ke tahun perusahaan itu mencetakkan laba yang terus meningkat ataupun stagnan ataupun menurun. Jika perusahaan tersebut terus mencetakkan kerugian, apakah perusahaan itu dapat bertahan? Kita dapat melihat dengan logika seperti ini. Jika kita memiliki bisnis yang terus merugi, apakah kita masih percaya bahwa bisnis itu dapat menjadi lebih besar ke depannya, dapat berkembang menjadi lebih baik? Jika itu terus merugi, itu berbeda dengan misalnya kerugian itu semakin mengecil dari tahun ke tahun. Itu mungkin masih memiliki prospek yang bagus. Namun jika boleh dibilang liabilitasnya ataupun kerugiannya itu meningkat dari tahun ke tahun, maka itu sangat perlu diwaspadai. Ataupun keuntungan yang mereka cetak itu, laba yang mereka hasilkan itu menurun dari tahun ke tahun. Misalnya tahun ini laba mereka menurun dari tahun sebelumnya, menurun sebesar 20%. Baru tahun depannya lagi stagnan, baru menurun lagi. Itu perlu diwaspadai. Dan selanjutnya yaitu liabilitas. Kita perlu melihat lagi bagaimana liabilitas dari perusahaan tersebut. Apakah mereka memiliki jumlah hutang yang banyak, ataukah mereka memiliki jumlah hutang yang kecil? Jadi kita pernah mengatakan bahwa liabilitas yang tinggi itu seperti menambal kapal yang rusak secara terus menerus. Jadi itu seperti walaupun Anda memiliki laba dalam jumlah yang besar, namun Anda memiliki liabilitas yang jumlah besar juga ataupun utang yang sangat besar, maka kebanyakan laba yang Anda peroleh hanya digunakan untuk membayar hutang Anda. Lalu bagaimana Anda dapat mengembangkan bisnis Anda ke depannya jika semua keuntungan yang Anda peroleh habis untuk membayar utang-utang Anda? Itu merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai karena kita kebanyakan investor saat ini mencari perusahaan yang dapat berkembang, bukanlah perusahaan yang hanya mendapatkan keuntungan untuk membayarkan kerugiannya saja. Lalu yang terakhir yaitu penjualan ataupun persediaan. Kita perlu melihat apakah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu terus menurun dari waktu ke waktu. Jika itu terus menurun, kita perlu mengetahui apa penyebabnya. Apakah penjualannya itu terus menurun, ataukah mereka memang ingin menjaga agar persediaannya dalam jumlah yang kecil? Kita perlu melihat jika penjualannya itu terus menurun, maka itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Mungkin saja brand awareness dari produk tersebut sudah mulai menurun, ataupun produk tersebut kurang berkualitas dan mulai kurang diminati oleh masyarakat. Jadi kita perlu melihat persediaannya, penjualannya, dan yang lain sebagainya. Baiklah, itulah 8 hal yang perlu diperhatikan ataupun hal yang penting untuk diperhatikan dalam laporan tahunan sebuah perusahaan jika kita ingin berinvestasi di dalamnya. Jadi senantiasalah untuk jeli dalam melihat laporan tahunan ataupun laporan keuangan suatu perusahaan. Karena jika kita lebih jeli dalam menemukan informasi di dalamnya, maka kita dapat menghindari untuk berinvestasi di dalam saham-saham dari perusahaan yang boleh dibilang prospeknya kurang bagus.
Jadi kita perlu melihatnya agar kita dapat mengurangi resiko dari pengembalian investasi yang akan kita dapatkan ke depannya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.